Oke teman-teman, kita sudah punya data-data record pasien kita dari mulai foto ekstraoral, intraoral, cephalometrik dan juga panoramik. Nah, biasanya kita butuh software karena kita mau menganalisa, salah satunya adalah cephalometrik. Maka kita mulai dengan analisa cephalometrik dengan mengklik gambar cephalometrik ini. Nah, setelah diklik gambar cephalometrik, maka foto cephalometrik yang fullnya akan keluar. Nah, seperti biasa, kalau kita ambil foto cephalometrik, yang paling penting adalah dari nasion sekitar atas sampai minimal cervical, tulang cervical keempat, C2, C3, C4. Nah, sampai sini, ini adalah foto yang ideal. Kemudian sebisa mungkin di sini ada skala pengukurannya. Sayang sekali kalau dari lab ini tidak ada ya, tapi nggak apa-apa. Oke, nah kalau kita mau menganalisa cephalometrik, biasanya yang pertama kita lakukan adalah menentukan poin-poin landmark. Titik A di mana, nasion di mana, sela di mana, dan seterusnya. Dengan menggunakan web shape ini, kita nggak perlu melakukan itu, karena semuanya bisa dilakukan dengan otomatis. Karena web shape memiliki AI atau Artificial Intelligence atau intelijensia buatan yang bisa mendeteksi landmark secara otomatis. Caranya gimana? Cukup kita klik tombol biru ini, AI Digitation. Kita coba ya, kita klik dan kita lihat seberapa cepat dia menentukan titik-titik landmark yang diperlukan. Oke, kita mulai, 1, 2, 3. Kita tunggu berapa detik ini. Dan selesai, secepat itu ya, sangat menakjubkan softwarenya memang. Nah, kita lihat di sini titik-titik sudah secara otomatis dibentuk. Ada sela, kemudian ini nasion, kemudian ini ada porion, kemudian ini ada anterior nasal spine, posterior nasal spine, titik B, titik A, dan seterusnya. Nah, kadang meskipun dia punya artificial intelligence, kadang titiknya tidak 100% tepat di tempat yang seharusnya. Nah, kalau kita rasa titiknya belum tepat, kita bisa adjust dan caranya sangat mudah, hanya dengan menggeser titik. Misalnya, menurut kita nasion ini kurang tepat, kurang ke depan dikit misalnya. Oke, kita bisa adjust. Kemudian apalagi kira-kira yang salah? Oh, sela agak kurang ke kanan dikit, kita geser aja. Dan seterusnya. Apalagi ya di sini, oh titik A-nya ini kurang ke belakang, kita bisa geser ke belakang. Ya, ini juga kita bisa adjust. Kemudian ini titik di insisal gigi I1 ini kurang pas ya, kurang ke atas, kita rubah ke sini dan seterusnya. Nah, kalau dirasa sudah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah melakukan analisa. Nah, sebelum melakukan analisa, kita save dulu. Klik tombol save di sini. Klik save. Nah, sudah selesai, sudah tersave ya. Kalau ragu, klik lagi aja. Oke, cepat sekali. Nah, setelah itu kita akan mulai analisa. Nah, untuk analisa, teman-teman cukup klik tab di sini. Ini ada digitation, analysis, assessment, treatment, superimposition, gallery, face, case, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan analisa. Bagaimana cara analisanya? Kan biasanya yang kita perlukan analisa itu kalau nggak Steiner, Tweed, Jarabak, Bjork, dan seterusnya. Yang perlu kita lakukan dengan menggunakan web shape ini, cukup satu klik, ngeklik ini aja. Kita coba ya, klik. Dan dalam hitungan detik analisanya keluar semua teman-teman ya. Hampir semua yang kita butuhkan. Enggak semua sih, tapi hampir semua analisa yang kita butuhkan. Sorry, ini internetnya agak lambat. Biasanya sih cepat. Kita refresh lagi aja. Sudah keluar analisanya. Kalau internet cepat, tapi kalau internetnya lambat ya lemot juga. Tapi dibandingkan manual ini cepat banget ya teman-teman. Nah, ini kita lihat sudah ada hasilnya. SNA berapa, SNB berapa, ini Steiner ya, ANB berapa, Bjork berapa, FMA, gonial angle, APDI, ODI, combination factor, seterusnya, with appraisal, overjet, dan seterusnya. Ya. Dan kalau dirasa analisa ini kurang, teman-teman punya analisa tertentu, teman-teman bisa nambahin loh, tapi saya akan kasih tahu di lain video ya, video yang lainnya. Nah, ini kita udah dapat hasil analisanya dan bahkan teman-teman bisa tahu maksud dari analisa-analisa ini apa. SNA sekian tuh apa sih artinya, SNB sekian itu apa sih artinya, bagaimana caranya? Cukup klik ini, tombol ini, assessment. Kita klik assessment dan lihat apa yang terjadi. Nah, teman-teman lihat. Nah, menurut skeletal dari hasil analisa
yang sudah dilakukan secara otomatis tadi, bahwa skeletalnya itu kelas 2. Kemudian maksilanya normal, katanya mandible-nya normal, kemudian chin point retrusion, artinya dagunya agak mundur ke belakang. Kemudian hypodivergent atau brachycephalic facial pattern. Kemudian hubungan dentalnya kelas 2 molar relationship atau moderate. Overjetnya besar katanya ya. Kita buktikan nanti betul apa enggak overjetnya besar. Nah, untuk membuktikan kita lihat dari database pasien yang sudah kita punya tadi. Sesuaikan dengan foto intraoral, foto ekstraoral, dan seterusnya. Jadi ini sudah ada assessment-nya di sini ya. Jadi software ini cukup bagus ya. Dan kita akan lanjutkan tutorial berikutnya di video selanjutnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Selamat mencoba.